Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabat lana fi dina. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qalbi qawwi lisani. Allahumma saduka maqratu faddid ilayya inda hajati ilayya. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma ya kafiyal balai final bala qabla nuzul minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah ta'ala ila anqal wa inda dzalika yatslu 'alaika syaitan. Wa inda dzalika, dan ketika itu, yaitu ketika nafsu kita terdorong untuk mencari ilmu dengan tujuan mencari munafasah mubahah, ya, mencari keistimewaan di pandangan makhluk, ingin mengalahkan makhluk lain, itu ya. Tujuan mencari ilmu, mencari jabatan misalnya, ataupun mencari pujian, kasta mungkin. Lah itu ketika hal demikian terjadi di hati kita pada awal mula ketika kita mencari ilmu, yatslu, maka membacakan alaika kepada dirimu asyaitonu, syaitan, fadlal ilmi, pada keutamaan ilmu, wa darajatal ulama'i, dan derajatnya ulama. Dan di situ syaitan tahu resep apa yang ampuh atau trik apa yang ampuh untuk menghadapi ini. Ternyata kalau di hati kita ada keinginan seperti tadi yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan salafun sholeh, gitu ya, hati kita terdorong mencari ilmu dengan arahan yang berbeda, disitulah ruang setan masuk. Justru setan masuk dari ruang yang sangat samar, yaitu yang dilakukan setan justru mengungkapkan keutamaan-keutamaannya ilmu. Coba bayangkan, di hati kita pengen menjadi orang yang misalnya terkenal, nah di situ setan membacakan keutamaannya ilmu, mengajari kita, menunjukkan kita pada keutamaannya ilmu, pada ketinggian derajatnya ulama. Jadi kayaknya setan mau tahu, oh kalau menghadapi santri, kiai, ya jangan dengan hal-hal maksiat, tapi tampilannya baik aja kayak kemarin. Tampilannya baik tapi padahal dalamannya jelek. Ayuraw wija'alika syaraf fi ma'radil khairi, gitu ya. Menampilkan sesuatu yang jelek dalam tampilan yang bagus. Yang dikasih ke dia utamanya ilmu, derajatnya ulama, gitu.
Yang ditampilkan hadis itu ya, Quran, bisa jadi yang dipegang sama dia. Dia lupa atau sengaja setan menjadikan dia lupa. Bahayanya orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dibikin gitu. Ya ingat ya, keutamanya ilmu, orang yang punya ilmu itu umpamanya rezekinya ditanggung Allah Ta'ala. Kayak kemarin orang yang mencari ilmu itu ikan aja bertasbih misalnya, keutamanya aja terus. Padahal sisi kehidupan kita kan harus dua, seimbang antara khauf dan roja. Ada antara rasa takut dan harapan. Takut akan siksanya Allah, dan roja, harapan akan ridhonya Allah, pahalanya Allah. Di situ harus imbang kalau kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ada dua yang harus kita selalu waspadai. Kayak burung lah, dua sayap ini harus seimbang. Kalau satu sayap aja yang normal, pasti susah terbang, mungkin nggak bisa terbang. Kita pun dalam kehidupan harus menggunakan dua sayap, satu khauf, dua roja. Ketika kita melakukan kebaikan, misalnya tadi kita mencari ilmu, tetap rojanya tadi, wah utamanya ilmu. Kalau saya belajar ilmu, malaikat mengembangkan sayapnya, ikan-ikan bertasbih. Tapi khaufnya, kalau saya sudah tahu ilmunya, terus saya nggak ngamalin, mungkin saya siksanya lebih berat daripada orang-orang yang bodoh. Tapi kalau kita menggunakan satu sayap lagi, mendingan jadi orang bodoh, siksanya lebih rendah. Itu kebanyakan rojanya. Nanti dia nggak tahu khaufnya. Kalau kita tahu, kita tidak tahu, padahal kita di sisi orang-orang yang tahu, maka ketidaktahuan kita tersiksa, tidak dimaafkan. Harusnya selalu seimbang. Kita pun sholat, selesai sholat mungkin begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bacanya apa? Astagfirullah, pada habis sholat. Bukan habis maksiat, tapi istighfar dulu. Karena kemungkinan ketika kita munajat pada Allah Ta'ala, bukan pahala yang kita dapat, tapi malah kesembronoan kita sehingga mendapatkan dosa. Nah itu di situ ulama. Mulanya kalau kita hanya melihat sisi kebaikan itu hanya baik saja, itu bisa jadi ada setan yang masuk. Mestinya kita melihat satu kebaikan pun harus diwaspadai, mungkin kebaikan ini ada rianya, ada nggak ikhlasnya gitulah mungkin, atau ada kurangnya, ada suladabnya, kurang etikanya. Selalu diwaspadai. Jangan terjebak dengan hanya kuantitas, ya. Kualitas sama kuantitas sudah bersatu saja masih kita curigai gitu ya. Ini jumlahnya sudah banyak, kualitasnya juga bagus, amal kita misalnya belum tentu di pandangan Allah ternyata seperti itu. Jadi harus diwaspadai kehidupan kita lah, mungkin masing-masing aja. Jadi buat selalu penyeimbang gitu ya. Jadi kita harus kebaikan kita itu jangan terlalu kita banggakan sehingga lupa apa istilahnya, unsur ikhlasnya atau kehati-hatiannya atau adabnya. Wa ma warada fihi mina akhbar wal athar. Setan mengungkapkan apa-apa yang tersampaikan dari hadis ataupun asar, riwayat-riwayat sahabat yang menerangkan tentang keutamanya ilmu. Nanti dibacakan sama setan seperti itu. Dan enggak setannya terus bisik-bisik, enggak, disengaja kita nyari kitab yang memang menerangkan keutamanya ilmu aja. Kalau bahayanya ilmu enggak. Kalau Imam Ghazali dalam Ihyanya itu imbang. Utamanya ilmu begini terus. Utamanya ilmu. Kalau bahayanya ilmu begini terus. Jadi ada seimbang. Gak hanya utamanya, tapi bahayanya setelah kita punya ilmu tidak diamalkan. Wa yulhika. Samalah kalau kita keutamanya orang kaya, mending kaya atau mending fakir? Mending kaya. Karena bisa kemana-mana, naik mobil kemana-mana. Tapi ada orang kiai gini, saya mendingan jadi orang kaya. Kalau saya nggak kaya, saya nggak bisa sedekah. Ini yang saya kasih makan itu sehari itu sampai 5 kintal. Kalau saya nggak punya duit, saya mau beli belas dari mana, katanya dia.
Ini yang kasih saya makan semakin tambah berasnya, belum dagingnya, belum lauk pauknya itu. Itu kalau kita mau kaya. Tapi kalau saya mau miskin, saya mau miskin aja. Kenapa? Nanti di akhirat hisabnya lebih ringan. Kata orang kaya bisa jadi berbalik. Saya nggak dimakan sama saya, mungkin hisab saya berat tapi dibantuin sama yang lain. Jadi kehidupan. Jangan selalu menilai bahwa orang yang kaya hubud dunia, tidak juga terlalu memuji orang yang fakir benci dunia. Dan terkadang ada tampilannya fakir tapi justru hubud dunia, senang dunia. Dan ada yang tampilannya kaya raya gitu ya, umpamanya kayak Syekh Abdul Qadir kan termasuk, setelahnya beliau tua kan umurnya agak itu ya, lewat 40 itu lebih gitu. Itu kan jadi orang kaya. Satu, kalau kita kuat enggak ya? Satu Kamis misalnya, bisa jadi program ke depan mungkin. Satu Kamis itu bisa jadi ngasih makan itu 1.000 orang. Setiap buka puasa itu Kamis, Senin 1.000 orang lebih. Jadi kaya. Tapi tadi ada khauf, ada roja, ada khauf, ada roja. Kaya boleh tapi buat apa? Miskin boleh tapi karena apa? Kayak Mbak Fadl gak mau kaya, siap mau kaya disengaja kaya, disengaja fakir, dibangkrutkan. Mau kaya disengaja dibangkrutkan. Cepat kaya tapi cepat dibangkrutkannya sama dia sendiri, disengaja kaya. Kalau kita mah jangan gitu lah, mungkin gak bisa. Tapi alangkah nyamannya kalau ada orang-orang kaya pun peduli sama orang-orang yang miskin dan terus berjuang. Lah itu yang harus. Wa yulhika angqaulihi ta'ala, dan setan menjadikan kamu lupa angqaulihi ta'ala dari sabdanya Rasulullah, angqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Angqaulihi sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja setan menjadikan kita lupa dari apa yang disampaikan Rasul gini, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Barang siapa yang tambah-tambah ilmunya akan tetapi hidayahnya tidak bertambah-tambah, ilmunya tambah naik, hidayahnya tetap atau malah tambah turun, bukan malah ilmunya itu mendorongnya untuk amal tapi ilmunya itu malah mendorongnya dia untuk maksiat. Gimana nih caranya gak Jumatan misalnya, gini caranya. Gimana nih minuman ini bisa haram, bisa jadi halal misalnya. Oh caranya gini. Gimana nih babi ini bisa jadi halal. Oh caranya gini. Ilmunya tambah luas tapi mencari solusi untuk penghalalan kejelekan misalnya, atau menjadikan pengharaman kebaikan misalnya. Orang yang seperti itu berarti hidayahnya bukan tambah tapi malah tambah turun. Ketika hal demikian terjadi, ilmunya nambah tapi hidayahnya nggak nambah, tidak selaras itu ya. Mestinya mah kalau ilmunya naik hidayahnya juga naik, ini mah enggak, ilmunya naik hidayahnya turun. Apa yang terjadi? Lam yazdad minallahi illa budan, maka tidak akan tambah dari Allah Ta'ala kecuali tambah jauh dari Allah Ta'ala. Orang yang ilmunya nambah tapi hidayahnya enggak nambah atau mungkin tambah jauh, maka hubungan dia dengan Allah malah tambah jauh. Pinternya sih pintar tapi susah benernya gitu ya. Pinternya pintar tapi susah benernya. Mulanya program kita subuh berjamaah teh ya biar selaras itu ya. Karena ngaji, kayak saya bilang kemarin, orang-orang dulu bilangnya kalau ngaji itu buat pintar, kalau jamaah buat benar gitu ya. Kalau kita sudah punya ilmu banyak, kadang subuh kesiangan juga nggak apa-apalah, subuh kesiangan. Kenapa? Orang tidur itu dimaafkan, makdur. Orang yang tidur itu tinggal sholat termasuk tidur gitu ya. Bisa jadi dalil buat orang-orang yang nggak mau bangun pagi karena saking pinternya. Wayul hikala ini. Jadi harus diingat, manis zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi la budan. Ketika orang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, petunjuk untuk melakukan kebaikan, maka hubungan dia dengan Allah malah tambah jauh. Wa qaulihi
sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adzaban, paling berat-beratnya orang di dalam siksanya yaumal kiamati, di hari kiamat, alimun, itu orang yang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang tidak Allah berikan kemanfaatan pada dirinya dengan ilmunya. Orang yang paling berat siksanya ini dalam hadis nanti di hari kiamat, yaitu orang alim, naudzubillah ya, yang ternyata ilmunya tidak manfaat. Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk mengamalkan ilmunya, sehingga ilmunya hanya nyampe di mulutnya, di otaknya, tidak sampai mengembang sampai seluruh badannya. Ilmunya itu mungkin hanya di mulut mungkin. Kalau penyamparan bagus. Mulanya ada mendingan gimana ya kalau sudah begini. Jadi ya tadi kalau milihnya jadi orang bodoh lebih bahaya lagi. Kalau milihnya orang bodoh apalagi kita ada yang tahu, siksanya lebih berat lagi. Ini hanya untuk apa istilahnya? Tanzir atau memberikan kewaspadaan kepada orang yang alim supaya dia benar-benar mengamalkan ilmunya. Walau ilmu itu diamalkan satu kali, itu sudah mengamalkan ilmunya. Misalnya sholat berjamaah sama sekali enggak lah, itu yang bahaya. Kalau satu kali aja misalnya itu sudah agak lolos lah gitu ya. Gitu ya. Jadi paling enggak misalnya kita tahu keutamaan sholat tasbih, enggak setahun, enggak setiap hari, ya setahun pernah atau seumur sekali pernah. Tapi nanti besok mungkin kita ada yang enggak ngamalin ya, haji mungkin. Kalau saya enggak tahu ngamalin haji apa enggak, umroh enggak tahu, karena posisinya memang berkaitan dengan biaya. Apakah termasuk alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi? Enggak juga, karena keterbatasan istita'ah. Karena istita'ah itu menjadi pembeda dari ibadah yang lain, urusan haji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ada yang lain wa du'ain la yustajaba lahu. Tapi di sini wa du'ain la yusma'. Tadi lupa enggak dibaca ya. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Apanya punya pohon kalau tak berbuah, ya pohonnya aja sih udah untung gitu. Ilmunya memang udah menguntungkan, tapi apalah gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Harus diamalkan. Wa qalbin la yahsha, kita semuanya punya ilmu, tinggal kemanfaatannya dikoreksi masing-masing. Kedua, qalbin la yahsha, punya hati tapi tidak khusyuk. Kamu tuh punya hatinya, punya hati teh khusyuk itu jelek. Kamu tuh punya hati ningali jalma labuh teh kalau teh disengsirikeun. Santai be ningali labuh teh lain ditulungan malah di nyambil foto atau ngambil HP malah di gitu pakai. Atau ayeuna jama tikuyuk ya tikucubar palid dawangan lain anjrub nulungan atau neangan tambang kalah-kalah teh neangan HP. Mana HP gitu. Emang nggak dipoto di video zamannya jadi kadarat itu. Kadang enggak tuh ya kehidupan. Yang penting itu update statusnya, viralnya, celaka orang atau enggak itu enggak peduli kadang. Nah itu apakah termasuk waqol bilayasya atau enggak? Bisa jadi enggak, malah enggak punya hati. Naudzubillah, kita enggak punya hati, apa istilahnya? Qalbin la yahsya saja kita sudah diajarkan oleh Nabi untuk dihindari. Di doa, jadi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsya wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diangkat ke langit sehingga menjadi catatan amal kebaikan. Naudzubillah. Wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Di dalam riwayat tadi lain adalah la yustajabah, doa yang tidak diijabahi, doa yang tidak diijabahi. Mulanya ketika siapa itu Habib Al-Hamid Brani itu ya yang di Probolinggo itu cukup doanya gini aja, saya
gak diminta kepada Allah Ta'ala, mintanya gini, saya itu cuma pengen ilmu yang tidak harus belajar dengan capek, saya pengen cari harta yang tidak harus kerja dengan capek, saya pengen doa yang dikabul, gitu aja doanya. Jadi pengen ilmu yang gak usah belajar capek-capek tapi dapatnya banyak, pengen kerja juga nggak terlalu ngoyo-ngoyo tapi ternyata berlimpah, dan yang ketiga doa yang doa yang dikabul. Karena ini yang mungkin yang kunci, yang doa yang dikabul inilah yang menjadi kunci mungkin, sehingga ternyata dia itu nggak harus belajar kemana-kemana tapi alimnya luar biasa, hartanya luar biasa juga. Mungkin kalau kita pun begitulah, ulah capek-capek kerja tapi hasilnya loba, pakaya loba tapi sodakona jariahna seueur. Ilmu pun kudu dimulai jam 12 malam sampai jam 12 malam deui hareupeun kitab begitunya, hareupeun buku hareupeun laptop benteng harus, tapi belajar 1 jam ngasilkeun yang satahunan misalnya. Ilmunya luas, amalnya hartanya pun berlimpah, dan yang diminta tadi yang sama Habib Berani itu siapa? Al-Hamid Berani itu doa yang dikabul. Semoga kita pun Allah Ta'ala gampangkan seperti itu, sebagaimana niat-niatnya orang-orang yang soleh yang mereka telah tahu ya doa-doa mereka yang bagus. Kita hanya berharap seperti doa-doa mereka pun Allah Ta'ala limpahkan harta kita, semoga bisa bermanfaat dunia akhirat. Kalau toh Allah Ta'ala berikan ilmu yang luas pun jangan sampai ilmu yang menjadikan siksa buat kita. Dan yang paling penting, semoga doa kita selalu dikabul Allah Ta'ala, karena bagian terkabulnya doa itu menunjukkan bahwa halalnya makanan kita. Inapi wal barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tabi'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa khidai wa darussalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa khidaiha wa darussalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa lidiyaiha wa
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.